Ya kan sesuai, aku ceritanya karakternya kakak kelas mereka. Jadi iya. secara umur aku lebih tua dari kalian nggak apa-apa. Tapi kan kelihatan visualnya ya sama lah. Visualnya sama lah gitu. Anggara ini sebenarnya menceritakan tentang apa sih? 12 cerita Glenn Anggara ya. Panjang banget judulnya. Menceritakan tentang Shena dan Glenn. Jadi Shena ini adalah seorang perempuan kakak kelasnya Acha, Iqbal dan teman-teman di sekolah. Yang dia ini karakternya orangnya fokus banget sama mimpinya dia. Nah, tapi karena satu kejadian dia harus mengubur mimpinya dalam-dalam. Terus dia menuliskan 12 keinginan dia. Dan karena satu dan lain hal juga yang mengabulkan keinginannya itu Glenn. Nah, setiap keinginannya Shena itu membawa cerita tersendiri untuk hidupnya Glenn gitu. Makanya judulnya 12 cerita Glenn Anggara. Ini kan ceritanya bergenre anak muda ini, kan Prilly sendiri mungkin umurnya di bawah muda kok. Wah, parasin terus sih. Jelas kok. Coba bandingin. Ya kan sesuai, aku ceritanya karakternya kakak kelas mereka. Jadi iya. secara umur aku lebih tua dari kalian nggak apa-apa. Tapi kan kelihatan visualnya ya sama lah. Visualnya sama lah kita. Emang kita yang tua. Emang kita yang tua sih sebenarnya. Nggak ada bedanya sih, kayak mereka juga asik-asik dan kita udah kenal sebelum syuting, jadi nggak ada gap di antara kita gitu. Dan kalau karakter kan bisa jadi umur berapa aja kan sebenarnya itu nggak ngaruh. mungkin konfliknya dari cerita ini seperti apa Prilly? Ini kan udah ada novelnya ya, jadi nggak apa-apa sih aku spoilerin. Jadi kayak Shena itu dia terkena penyakit yang akhirnya membuat dia tuh udah nggak semangat lagi ngejalanin hidup. Tapi pas dia menuliskan keinginan dia, 12 keinginan dia, terus akhirnya Glenn mencoba untuk mengabulkan keinginan dia jadi kayak punya semangat lagi. Dan keinginan dia juga ternyata membakar semangatnya Glenn untuk lebih punya tujuan di dalam hidupnya dia. Ini ada relate nggak sih dengan kehidupan kalian sendiri? Dari main ada yang relate kira-kira? Mungkin kalau di persahabatannya iya. Iya, persahabatannya iya sih. Sisi pertemanannya pasti semua orang pernah ngalamin apa yang dialami kita semua. Film ini. Kalau dari aku sendiri, karakter Shena-nya lumayan agak relate sama aku karena Shena itu kan orangnya benar-benar fokusnya tuh ke mimpinya dia gitu, tapi lupa mikirin yang lain. Aku kadang juga gitu tapi jadi kayak emang fokus ke mimpi, terus yang lain tuh suka lupa dipikirin gitu. Mungkin itu yang relate sama aku. Tapi kamu sendiri merasa nggak sih bahwa ini benar-benar romantika anak muda, cerita kehidupan real life-nya anak muda menurut kamu sendiri? Dari segi persahabatan dan dari segi bagaimana karakter Shena, karakter Glenn itu di-develop, ya pasti pendekatannya ya apa yang terjadi di dunia nyata gitu, apa yang terjadi di kehidupan remaja pada umumnya. Cuma memang ceritanya kan agak beda dan lumayan berat ya, karena backgroundnya Shena juga nggak semua orang pernah ngalamin gitu. Tapi dari segi persahabatan dan percintaannya sih pasti relate sih. Ada kesulitan apa mungkin boleh cerita dari pemain salah satu mungkin dari Adisti? Kalau dari Acha sebenarnya karena memang nggak sebanyak di film pertama, di Glenn Anggara ini Acha lebih kelihatan dewasa sih di sini. Dia kelihatan dia bertumbuh dari yang masih sekolah, sekarang udah kuliah, udah kerja gitu. Karakternya yang bertumbuh aja sih, dan kesulitannya mungkin untuk tetap di karakter Acha tapi jadi versi dewasanya aja, karena mungkin teman-teman semua tahu juga Acha gimana kan cara ngomongnya, dan itu yang harus dipertahanin tapi lebih mature gitu sekarang. Kalau dari Shena, karakter Shena nih beda banget sama karakter aku. Jadi kalau syuting aku benar-benar harus berusaha konsentrasi gitu, karena Shena itu karakternya dingin banget, terus dia juga jarang ketawa gitu ya. Ya mungkin karena itu tadi dia punya satu kejadian yang ngebuat dia harus membakar mimpinya, ngelihat hidup tuh jadi kelam banget, nggak ada sisi positif dia pokoknya hidup itu. Jadi karakternya juga agak bitter gitu. Nah itu yang jadi tantangan tersendiri buat aku, gimana aku bisa terus konsentrasi di set supaya nggak keluar karakternya dari Shena gitu. Kalau Rian sama sih kayak pendewasaannya aja, karena sebelumnya kan kalau Rian tuh apa-apa ya nggak dipikirin gitu, langsung aja kayak apa-apa yang mau dilakuin langsung dilakuin gitu. Kalau sekarang kan udah kuliahnya hukum lagi, lebih
apa yang mau dilakuin tuh dipikirin dulu baik-baik gitu, nggak langsung jebret-jebret lagi. Jebret-jebret lagi. Paham lah, jebret lah ya. Iya pokoknya kalau aku juga mungkin sama harus stay di karakternya Amanda. Tapi di sini bedanya mungkin status kita udah beda kali ya. Iya, di sini juga udah Kita di sini udah pacaran juga Rian Iya. sama Amandanya. Dan harus saling supportnya ada walaupun ada kesalahan-kesalahan. Dan udah nggak menye-menye banget lagi sih Iya. kayak waktu SMA. Hubungan orang dewasa lah. Wow, Lumayan agak kedewasa sih. iya ada naik tingkat lah. Dan ya mungkin ini film kamu terjun di layar lebar untuk pertama kali atau udah beberapa kali? Aku Iya. kan enggak kan Mariposa sebelumnya. Terus mungkin beradu acting sama Prilly untuk pertama kali atau? Maksudnya Beradu acting, pertama iya. kali. Pertama kali sama aku. Iya seneng banget sih, apalagi seorang Prilly gitu loh. Dan seneng banget juga bisa kenal sama Prilly dan apa ya, ngeliat dari cara Prilly berakting. Jujur aku takjub sih yang pas tunggu. Ada scene dimana kayak itu scene golden scene mungkin yang itu. Terus aku kaget banget dan Prilly bisa kayak nangis berkali-kali walaupun ada ke distract apa-apa dan dia tuh benar-benar bisa menjalankannya itu dengan smooth gitu. Ya banyak suara motor itu ya. Itu udah gue baca itu. Di puncak tuh. Elah balapan semua itu. Nggak lihat tempat orang balapan tuh. Nggak bisa dong, nggak bisa dong. Jangan di spoilerin dong. Oh, oke. Oke, 1 menit lagi. Nanti bisa lanjutin lagi. Oke, Sienna. Mungkin itu dulu aja. Thank you. Terima kasih. Thank you semuanya. Mana kalung aku? Yuk, jadi kalau bentar.